Dan ini menegaskan bahwasanya Anies Rashid Baswedan juga didukung dan diinginkan oleh buruh Indonesia karena rekam jejaknya begitu nyata. Cipta Kerja justru semakin memberi ruang untuk hadirnya tenaga kerja asing. Politik upah murah, PHK yang semakin dipermudah, kompensasi PHK yang diperkecil, outsourcing atau alidaya yang sangat diperluas, pekerja kontrak yang semakin diperluas dan diperpanjang waktunya, entitas serikat pekerja, serikat buruh yang diperlemah, dan berbagai hal lainnya yang membuat posisi pekerja semakin terhimpit, sulit, dan semakin merana. Hadirkan Ganjar misalnya. Kenapa? Buat kami menghadirkan calon presiden yang merupakan petugas partai dari partai pengusung, saya garis bawahi, petugas partai dari partai pengusung utama Omnibus Law Cipta Kerja, ini justru paradok dari pernyataan para aktivis yang kebetulan bersamai Ganjar pada hari-hari ke depan. PKS menyambut baik keputusan Partai Nasdem yang telah memilih Anies Rashid Baswedan dari 3 kandidat hasil Rakernas Partai Nasdem sebelumnya. Semoga keputusan tersebut mendatangkan kebaikan bagi kemajuan bangsa Indonesia. PKS memandang bahwa figur Anies Rashid Baswedan adalah salah satu tokoh nasional yang memiliki rekam jejak kepemimpinan yang baik, berjiwa nasionalis religius, memiliki kapasitas untuk memimpin bangsa dan mampu menjadi simbol perubahan untuk Indonesia di masa yang akan datang. PKS juga menghormati sikap politik Partai Nasdem yang memilih lebih awal untuk mendeklarasikan bakal calon presiden Republik Indonesia. Setiap partai politik memiliki mekanisme internal dalam memutuskan sikapnya terkait koalisi dan pencapresan. Keputusan koalisi dan pencapresan di internal PKS akan ditentukan dalam mekanisme musyawarah Majelis Syuro. Kami bersyukur bahwa komunikasi politik antara PKS, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat berlangsung dengan sangat baik, terbuka, setara, dan mengedepankan rasa saling percaya untuk bersama-sama memilih calon pemimpin bangsa yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Demikianlah, semoga Allah senantiasa memberikan keridhoannya kepada kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Difasilitasi PKS, buruh dan ojol akan deklarasi dukung Anies Baswedan. Dikutip dari CNN Indonesia Jakarta, Partai Keadilan Sejahtera PKS menyatakan ada ratusan buruh dan sopir ojek online yang akan mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden. Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS Indra mengatakan, dukungan tersebut akan disampaikan pada 6 Mei mendatang. Nanti tanggal 6 Mei akan ada pernyataan sikap dukungan dari aktivis buruh yang akan menyampaikan dukungan terbukanya, kata Indra dalam konferensi pers di kantor DPP PKS Senin 1 Mei. Indra menyebut acara deklarasi dukungan bakal digelar di Aula DPP PKS yang memiliki kapasitas menampung massa hingga 700 orang. Dari kalangan buruh, Indra menyebut ada sekitar 400 orang yang akan hadir, sementara sopir ojek online sekitar 300 orang. Semuanya datang dari berbagai daerah. Indra mengatakan kalangan buruh dan sopir ojek online ingin mendukung Anies karena mantan gubernur DKI Jakarta itu yang paling dianggap memahami kebutuhan pekerja. Apalagi selama ini menjadi gubernur DKI Jakarta. Menurut Indra, Anies adalah pemimpin daerah yang berani menaikkan UMP cukup besar. Mereka membutuhkan calon presiden yang punya komitmen terhadap pembelaan buruh, bukan sekedar lip service atau sekedar pencitraan belaka, ujarnya. PKS sudah menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Partai Nasdem dan Demokrat pun juga telah melakukan hal serupa.
Tiga partai tersebut menandatangani piagam kesepakatan koalisi perubahan untuk mendukung Anies Baswedan. Salah satu poinnya adalah mendukung Anies dan membebaskan capres untuk memilih cawapresnya. Selain Anies, tokoh yang digadang-gadang bakal menjadi capres antara lain Ganjar Pranowo dari PDIP dan Prabowo Subianto dari Gerindra. Dua tokoh tersebut sudah dideklarasikan oleh partai masing-masing.